Salam Bapak Ibu semua, salam Pak Yongki, salam semuanya, salam New York. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh sharing bersama-sama pada pagi hari ini. Ya, selamat malam buat Bapak Ibu semua di New York. Selamat pagi untuk Indonesia. Setiap kali kami boleh melayani, kami tahu ini satu privilege yang Tuhan berikan bagi kami. Ya, tadi Pak Yongki katakan kami pakar. Waduh, kami jadi takut. Saya tidak pernah merasa pakar. Kenapa sampai hari ini masih belajar terus, Pak Yongki? Terus belajar. Sekarang pun masih belajar tiap Senin, Rebo, Jumat, belajar tentang keluarga. Jadi masih terus belajar. Jadi, tapi saya percaya kalau kita belajar hari ini, maka hari ini kita lebih baik dengan kemarin. Dan kalau kita terus belajar besok, besok kita lebih baik lagi daripada hari ini. Kenapa kita perlu belajar? Sebab Bapak, Ibu, dan saya, semua kita ini adalah murid Kristus. Jadi kalau murid, ciri khasnya belajar terus. Tidak pernah diwisuda. Nanti kalau diwisuda sama Tuhan itu sudah wisuda. Wisuda, artinya rest in peace. Ya, sudah. Itu nanti baru diwisuda sama Tuhan. Wisuda. Ya. Tapi hari ini kita terus belajar selama masih ada kesempatan. Jadi mari Bapak Ibu semua, berapapun umur kita, jangan pernah aduh aku ini wis sepuh, ngapain lagi belajar tuh, biar yang muda-muda saja. Jangan, kita terus belajar untuk kemuliaan Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu, kita juga bersyukur dengan teknologi Zoom ini, walaupun New York jauh dari Jakarta, ya, butuh sekitar 20 jam kurang lebih lagi, 30 jam bisa sampai sana, tapi dengan ini kita bisa berkomunikasi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin bacakan bagi kita satu teks firman Tuhan, satu ayat dari Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18, firman Tuhan berkata demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, kalau kita membaca Bapak Ibu dalam Alkitab, ya, dari kitab Kejadian pasal pertama, Tuhan selalu berkata apa yang telah diciptakan itu baik. Hari pertama baik. Hari kedua baik. Hari ketiga sampai hari ke-6 Allah menciptakan manusia, maka Tuhan mengevaluasi sungguh amat baik. Wah, sudah sungguh amat baik. Tetapi kata tidak baik pertama kali keluar dalam Alkitab dalam Kejadian 2 ayat 18. Apa yang tidak baik itu? Apa yang tidak baik dikatakan? Kalau laki-laki seorang diri saja. Karena waktu itu belum ada Hawa. Jadi tidak baik kalau pria itu seorang diri. Jadi Tuhan memberikan penolong baginya. Kalau saya tidak baik kalau Jaliaman seorang diri saja. Kita ingat dalam beberapa peristiwa di dalam Alkitab, ada beberapa hamba Tuhan. Ingat, Daud ketika dia jatuh, dia bukan bersama istrinya, dia sendiri. Lagi musim perang, dia sendiri. Jadi ketika tidak baik, Tuhan katakan ketika laki-laki itu sendiri, maka Tuhan memberikan penolong. Jadi konsep pernikahan itu sebenarnya bukan dari Adam, tetapi bukan karena Adam kesepian dan teriak-teriak sama Tuhan, Tuhan, saya nggak punya teman, nggak ada teman bobo nih, nggak ada teman makan, nggak ada teman nongkrong, nggak ada teman nonton, begitu ya. Tetapi konsep pernikahan itu adalah dari Tuhan sendiri dengan berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi rencana Tuhan buat pernikahan itu adalah sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mengalami masalah dalam pernikahan, jangan terus berpikir, aduh, kalau gua tahu kayak gini gua kagak nikah sama lo, gitu ya. Nah, masalah kehidupan itu pasti ada di mana-mana. Tetapi konsep pernikahan sebenarnya Tuhan rindu untuk yang baik. Buktinya Mazmur 128. Mazmur 128 itu judulnya apa? Berkat atas rumah tangga. Kata pertamanya, berbahagialah. Ya, berbahagialah.
Nah, kalau kita menghadiri acara pernikahan sekalipun, kita salam dia, apa yang kita ucapkan? Selamat berbahagia, ya. Jadi Tuhan itu punya konsep untuk pernikahan itu mengalami yang namanya lebih baik, baik dan bahagia. Pernikahan bahagia, Bapak Ibu, pernikahan yang harmonis bukan absen dari masalah. Nah, coba saya tanya di sini yang sudah menikah, adakah di sini pasangan sejak menikah sampai hari ini, oh kami enggak pernah ini Pak, enggak pernah ada, enggak pernah ribut, enggak pernah cekcok, selalu cocok terus. Coba ayo kalau ada angkat tangan. Saya percaya kalau kita jujur, enggak ada yang berani angkat tangan, termasuk yang ngomong ini juga. Pernah ribut, tetapi kita mengucap syukur ada Tuhan Yesus, ya. Kalau kita ribut langsung berapa menit, Roh Kudus bekerja, aduh udah kamu bertobat, udah rendahkan diri, jangan ego-ego gitu. Akhirnya, halo baby, aku haus, boleh bikinin kopi. Damai kembali, rukun. Jadi masalah apa? Keluarga bahagia, Bapak Ibu, baik yang belum married dengar nih, ya. Jangan berpikir, oh nanti kalau saya married sama dia, itu calon istri saya cantik, she's a very beautiful. Wow, bahagia terus 1 Januari sampai 31 Desember. Happy, good morning. I love you. I love you. Wah, saya pasti happy banget. Demikian juga yang cowok, yang wanita, itu pria itu ganteng, kerjanya juga bagus, waduh income-nya, wow, saya pasti jadi seorang wanita yang happy. No, belum. Bukan. Tetapi kebahagiaan dalam pernikahan itu ialah kita menikah dengan orang yang kita cintai, bukan absen dari masalah. Tetapi bagaimana kita merajut cinta. Wah, saya senang ini. Merajut cinta di tengah konflik, itulah seni sebuah pernikahan. Jadi merajut, ya. Kenapa kami pakai istilah merajut? Pekerjaan itu handmade, jadi personal work, ya. Jadi pekerjaan pribadi, bukan mass product dari satu pabrik. Jadi pernikahan bahagia itu perlu diusahakan. Oke. Jadi kebahagiaan dalam pernikahan bukan berarti tanpa masalah. Sama aja hidup bahagia, saya hidup bahagia. Bukan berarti nggak ada masalah. Saat ini kita punya masalah besar, pandemi COVID. Tetapi apakah terus saya nggak bahagia dalam hidup ini? No, kan? Karena ada Tuhan yang jauh lebih besar dalam hidup saya. Begitu juga dalam pernikahan. Jangan kita terjebak dengan berkata, aduh, sudah nggak cocok lah, saya ini mau cari lagi. No, yang ada aja, kita percaya Tuhan bisa memberi kebahagiaan. Kalau kita punya masalah, pasti ada solusi dari Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ada masalah, pasti ada maksud Tuhan. Kalau Tuhan belum menjawab doa kita, yang Tuhan mau mungkin dalam hidup kita menguatkan otot-otot kita. Kita naik ke level yang lebih tinggi. Masalahnya bisa kita lalui dengan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Itu yang mungkin Tuhan mau dalam kehidupan pernikahan kita. Oke, kembali ke PowerPoint. PowerPoint kita masuk sekarang kita masuk sekarang lebih dalam. Jadi bagaimana nih keluarga kita masing-masing? Kita lagi because life must go on, semuanya harus berjalan. Mungkin ada tantangan, ada persoalan, ada masalah. It's okay. Yang penting bagaimana kita mau membahas satu tema, teman hidup atau teman tidur. Ya, teman hidup atau teman tidur nih. Nah, ya, jadi mari kita bahas terus. Lanjut. Oke, next PowerPoint. Apa itu yang dimaksud? Ya tadi ya teman hidup. Teman hidup itu adalah pasangan hidup, ya. Ya. Pendamping. Teman selama hidup, pendamping, kawan hidup atau jodoh. Itu menurut Thesaurus, ya. Firman Tuhan berkata, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Kesatuan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Bacanya ini tidak boleh cepat-cepat ya. Pak Yongki, jangan cepat-cepat bacanya. Nanti kalau kita baca cepat-cepat Pak Yongki, janganlah orang tidak setia terhadap istri mudanya. Bahaya nanti ya. Dari istri masa mudanya ya. Jadi dari istri pertama dari setia ya. Terus istri kita sejak kita menikah muda sampai kempot ini pipi kempot. Sampai kita ini pipi sudah
sudah mungkin Ada gewer-gewer, flag. gewer-gewer, sudah kelopak mata, sudah mulai ini. Tetapi ya tetap hanya kematian yang memisahkan. Karena apa? Firman Tuhan berkata, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan mertua. Diceraikan mertua. Ya, mertua kan manusia juga. Kadang-kadang mertua bisa loh. Udah itu ceraikan aja itu, bawel itu istrimu. Udah ceraikan aja suami itu kagak pinter. Gak pinter cari duit. Gak pinter cari duit. Nah, kadang-kadang ada juga ya. Firman Tuhan katakan lagi pasal Roma ke-7, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Makanya berdasarkan hal ini kita mengenal ada kata teman hidup. Jadi teman hidup adalah pasangan kita yang sudah dipersatukan di dalam pernikahan dan hanya kematian yang bisa memisahkan kita. Karena apa? Tadi kita sudah berbicara, kebahagiaan itu bukan tanpa masalah. Bukan berarti semuanya cocok. Tapi bisa juga nanti bisa cekcok. Karena pernikahan pada prinsipnya adalah manajemen perbedaan. Ya. Pria dan wanita berbeda, foto karakternya berbeda, kemudian background-nya, mungkin culture-nya juga berbeda. Pohon keluarganya berbeda. Jadi pernikahan adalah manajemen perbedaan. Kami sudah jalan 36 tahun menikah, Pak Yongki. Sampai sekarang masih memanage perbedaan, Pak. Terus perbedaan. Kenapa? Background istri saya beda, saya beda. Istri saya suka matematik, saya paling enggak suka matematik, Pak, dari kecil dulu. Aduh, pokoknya kalau anak-anak dulu tanya, Dad, tanya matematik, aduh, sorry, tanya mami aja, tanya mami, ya. Jadi ada banyak hal. Kalau rekreasi, saya senang ke beach, istri saya senang ke gunung. Saya lebih suka lihat yang kabut-kabut. Saya lebih senang lihat pantai sampai di ujung. Buat saya pasir itu sakit di kaki. Kalau tinggal di hotel itu sambil nulis buku, sambil lihat ombak berderu. Aduh, itu rasanya. Itu melihat kebesaran Tuhan itu tidak, mata kita terbatas. Jadi buat saya lihat yang embun-embun pakai selimut, nah itu sesuatu yang menyenangkan buat saya. Beda, tapi ya kita tapi sepanjang usia pernikahan kita, apakah kita bisa memanage dan menikmati perbedaan itu? Itu kebahagiaan dalam pernikahan. Saya kasih contoh, ada satu pasangan suami istri ya. Mereka itu menikah sudah sekitar 14 tahun. Dia bilang, saya mulai menikmati perbedaan yang dilakukan oleh suami saya. Apa itu? Dia bilang, suami saya itu kalau pulang dari kantor, mesti bajunya selalu digantung. Baju kotor digantung, baju bersih digantung. Padahal sudah tak tempat tempat pakaian kotor di bawah gantungan. Tinggal cemplungin aja, plung gitu ya. Kok susah gitu loh. Jadi kalau anak kami dikatakan, Papa sudah pulang belum? Lihat aja bajunya, sudah digantung belum? Kalau belum ada gantungan, oh belum pulang. Jadi saya sekarang menikmati, Bu. Dulu saya ngomel terus. Kenapa? Latar belakang suami saya itu seorang petani, orang dulu. Sekarang dia sugih banget, diberkati sekali. Sangat diberkati sekali. Tapi dulu masih kecil, dia bilang, dia kebiasaan karena apa pakai baju, nanti kalau ke ladang, besok mau dipakai lagi, jadi digantung di balik pintu. Supaya besok bisa dipakai lagi. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan. Berpuluh-puluh tahun. Dulu saya tuh marah banget. Kok tinggal masukin aja, kok susah banget sih. Daripada ngomel tiap hari, sekarang saya nikmati. Saya nikmati dan saya sekarang lihat. Kalau anak saya tanya, Papa udah pulang, Mak? Lihat aja bajunya ada nggak di gantungan. Belum ada, Mak. Berarti belum pulang. Nah, saya berharap setiap kita mulai menikmati perbedaan dari pasangan kita. Karena saya nggak bisa rubah Pak Jaliaman. Pak Jaliaman juga nggak bisa rubah saya. Ini perlu perjuangan, Bapak Ibu. Saya mau katakan tidak gampang, ya. Tapi perlu anointing dari Tuhan. Tapi yang bisa kita rubah adalah respon kita terhadap apa yang kita nggak suka di dalam diri pasangan. Ya. Oke, lanjut kembali ke PowerPoint-nya. Jadi itu tadi ya. Nah, karenanya kita sekarang bahas nih. Oke. Apa sih yang menjadi ciri-ciri teman hidup? Ciri-ciri teman hidup itu apa sih? Pertama, menjadi pasangan hidup. Dalam Kejadian 2 ayat 25 dikatakan, keduanya mereka ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, keduanya mereka telanjang, tapi mereka tidak merasa malu. Ya. Jadi pasangan hidup, menjadi pasangan hidup. Manusia membutuhkan pasangan untuk memenuhi kebutuhan emosi, cinta, dan kasih sayang
bukan hanya kebutuhan biologis. Jadi Termasuk kebutuhan spiritual ya, ya Beb, termasuk ya. kebutuhan spiritual. Teman berdoa begitu ya. Seharusnya, seyogianya, teman hidup itu adalah teman yang paling dekat. Jadi kalaupun diberkati dengan anak, Bapak Ibu, ya, kita suami dan istri harus teman hidupnya, pasangannya yang harus paling dekat. Jangan nanti Sesudah ada anak, sesudah ada anak yang lebih dekat. Nanti itu bisa bahaya. biasanya ibu tuh, ibu. Karena nanti one day anak kita akan meninggalkan kita. Kalau dia sudah married, nanti dia akan meninggalkan kita. Ya, anak kami 3. Nah, sekarang 2 sudah married, tinggal 1. Nanti kalau yang bontot ini juga married, ya tinggal dari berdua kembali berdua. Nah, Saya nggak tahu jadi Pak Yongki udah berdua lagi ya, udah anak-anak udah nikah semua ya. Oh belum. belum. Wah. Nanti ada waktunya, kalau mereka sudah married semua, ya tinggal berdua saling pandang memandang, ya. Suami istri Tinggal. mesra gitu loh, Pak. Nah, Iya. jadi kita tuh kalau kita berbicara teman hidup berarti itu pasangan, sama seperti sepatu. Sepatu itu nggak bisa dipakai cuma satu. Namanya kalau pasangan itu udah harus dipakai dua-dua. Atau garpu dan sendok, itu pasangan. Nah, pernikahan Tuhan tetapkan suami istri ini menjadi pasangan. Tanpa hadir satu, itu tidak lengkap di dalam kehidupan kita. Jadi memang itu adalah kita berdua, kemana-mana kita menjadi satu pasangan ya. Jadi, nah, yang hal ini mengingatkan kepada kita bahwa bagaimana kualitas hubungan kita itu sangat ditentukan bagaimana kita respect terhadap pasangan kita. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita menceritakan satu kebanggaan, satu respect buat pasangan kita, itu gambaran bahwa pernikahan Anda adalah pernikahan yang baik ya. Jadi kualitas kita ditentukan bagaimana kita memperlakukan pasangan kita. Itu sangat ditentukan. Jadi yuk kita trade, karena apa? Itu tadi, garpu kalau nggak ada sendok susah gitu loh ya. Jadi sepatu kalau cuma satu kagak bisa dipakai. Nah, itu berbicara konsep tentang pasangan. Jadi dalam Kejadian 2:25 mereka dikatakan telanjang, apa artinya? Artinya ada keterbukaan, tidak ada rahasia. Kalau kita hidup berjalan di jalan yang benar, pasti kita tidak perlu merasa takut, betul ya Bapak Ibu ya? Tetapi kalau ada kita berjalan di dalam jalan yang tidak benar, pasti banyak hal yang disimpan, banyak hal yang dirahasiakan, ya. Kamu tadi dari mana? Ada meeting, tapi bukan meeting, piting-pitingan, ya. Nah, jadi kalau kita betul-betul berjalan, mari suami istri, jangan ada dusta di antara kita. Nah, betul? Itu artinya telanjang, terbuka. Semakin suami istri semakin terbuka, itu bisa semakin dekat satu dengan yang lain. Tapi semakin banyak yang dirahasiakan. Tapi mungkin Bapak Ibu bertanya, lupa bagaimana kalau ini ada rahasia pekerjaan, ada rahasia jabatan, saya dipercayakan. Nah, itu masalah lain ya, masalah lain. Tetapi artinya masalah apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, bagaimana hidup kita, itu semua harusnya terbuka satu dengan yang lain. Sebab begitu kita terbuka, kita ada satu ikatan, ya, bonding, ada satu emotion bonding, ada satu ikatan emosi begitu kita terbuka. Dulu waktu kita sebelum nikah, kenapa kita merasa dekat? Karena semuanya diceritain. Karena semuanya terbuka. Kamu gimana, cerita semua, bahkan cerita anjingnya pun semua ceritanya apa semua didengerin. Ya. Yang satu juga dengerin. Pasangannya dengar, sekarang sudah menikah, istrinya cerita, suaminya bilang apa? Alah gitu aja ceritain. Udah sana. Saya sibuk saya. Nah, jadi udah kadang-kadang kurang ikatannya jadi kurang kuat ya. Kurang kuat. Jadi mari selalu walaupun berapa tahun kita menikah, seharusnya kita selalu siapkan quality time untuk bicara aku dan engkau. Kalau sudah menikah itu terjebak kadang-kadang bicarain, apalagi kita hamba Tuhan ya, pelayanan, bicarain orang lain, bicarain gimana, anak. Tapi jarang kita bicara kau dan aku. Beb, kamu senangnya makanan apa? Besok aku mau masak buat kamu. Nah, itu kan sangat personal gitu loh ya. Bagaimana kalau kita ngobrol-ngobrol yuk, cepet yuk kita malam ini istirahat. Cepet yuk saya ingin bicara dari hati ke hati. Nah, kadang-kadang waktu itu jarang, sudah sibuk, udahlah. Kita kan sudah sama-sama pasangan suami istri, ngapain lagi ngobrol-ngobrol lama. Nah, itu yang kadang-kadang perlu kita tetap maintain supaya apa?
supaya kita tetap ada ikatan emosi. Sebab nanti kalau tidak ada ikatan emosi, dalam pelayanan kita dekat secara emosi dekat dengan orang lain, justru dengan keluarga tidak dekat. Nah, ini bahaya ini. Bisa jadi celah. Oke, itu yang pertama. Yang berikut, mari PowerPoint kembali. Yang kedua, pasangan itu seharusnya akan menjadi sahabat. Sahabat. Apa itu sahabat? Sahabat itu teman ya. Jadi dia harus menjadi teman. Nah, kita kalau berteman dengan seseorang, yang terjadi adalah kita ingin merasakan kebahagiaan dengan teman itu. Jadi, kalaupun kita misalnya ada sedikit beda pendapat, kita langsung ingin baikan sama teman, ya. Terus apa lagi? Ketika kita ada teman, itu artinya kita merasa bahagia dengan adanya teman. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Wah, menjadi sahabat setiap waktu, itulah seorang sahabat, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi artinya perlu menjaga sebagai sahabat. Kenapa? Kalau kita sebagai sahabat, kan kita perlu menjaga. Jadi pertemanan itu juga perlu dijaga dan dirawat. Karena itu jadilah seorang sahabat yang baik, jadilah sebagai pasangan yang baik. Kalau kita menjadi pasangan yang baik, maka kita nanti melahirkan calon suami dan calon istri yang baik. Kalau anak kita laki-laki, maka kita sedang mendidik dia. Nanti one day dia menjadi suami. Dan kalau dia perempuan, satu hari kelak dia menjadi seorang istri. Dia punya figur teladan. Kenapa kadang-kadang ada seorang pria baru menikah KDRT, pukul istrinya? Karena dia belajar dari papanya. Dia lihat papanya pukul mamanya. Nah, ini perlu kita mewariskan, memberikan nilai-nilai. Suasana sahabat, suasana seperti sahabat itu sangat disenangi oleh anak-anak kita ya. Kalau mereka melihat papa dan mamanya itu seperti pertemanan yang dekat ya. Mereka lihat, jangan kayak Tom and Jerry. Film Tom and Jerry tahu kan? Ya, itu tikus sama kucing itu berantem terus. Nah, kalau dia lihat di rumah anaknya melihat papa mama kok kayak Tom and Jerry gitu ya. Nah, itu menjadi suasana yang tidak nyaman. Karena apa? Suasana yang nyaman di rumah itu menjadi media untuk tanaman itu subur. Sama seperti kalau di rumah, kalau papa dan mama menjadi sahabat, itu akan menjadi media yang subur untuk anak bertumbuh dengan baik. Bukan hanya secara rohani, tapi jangan lupa ada jiwa. Karena banyak jiwa terluka di dalam hati anak-anak ketika melihat papa dan mamanya kayak Tom and Jerry itu. Ya, kata-kata yang kasar, tindakan yang kasar. Tapi kalau dia lihat papa mama itu bercanda, kayak sahabat, kayak teman. Nah, itu menjadi suasana yang nyaman ya buat kehidupan rumah tangga. Kalau kita dengan teman, dengan sahabat, kita kan sering juga bikin joke ya. Betul enggak? Kita bisa ketawa-ketawa bersama-sama. Nah, sekarang dengan pasangan kita bisa pernah enggak sih joke gitu? Atau pernah enggak kita ketawa ketiwi sama pasangan kita? Atau dengan teman kita, dengan sekretaris kita bisa dengan teman-teman rekan kerja kita ketawa ketiwi. Tapi dengan pasangan kita, begitu pulang ke rumah, anak kita katakan, Tiara, papi pulang. Waduh, itu satu siksaan kan. Tapi seharusnya, puji Tuhan, papi pulang. Nah, seharusnya itu perjuangan kita. Mami pulang, puji Tuhan. Jangan nanti puji Tuhan, rantai lepas jiwa bebas, mami ada di rumah. Nah, jangan sampai begitu. Tapi ini perlu perjuangan. Nah, karena itu ini dimulai dari suami dan istri. Yang menjadi seperti sahabat, menjadi sahabat, teman, ya. Teman bercanda. Jadi sekali-sekali kayak bercanda, kamu kayak begitu. Nanti baru digituin aja udah marah. Waduh. Nah, kenapa itu terjadi? Bisa aja ada luka masa lalu yang belum pulih. Karena apa? Orang yang terluka itu cenderung melukai, nggak bisa bercanda dia. Ya, bawaannya neti tahu bukan nama seorang wanita tapi negative thinking. Begitu sedikit diajak ngomong udah marah. Nah, itu jangan-jangan kayak ubur-ubur gitu, kena sedikit sudah nah, itu kayak putri malu. Kesenggol dikit langsung. Itu biasanya ada pengalaman-pengalaman traumatis, ada masa lalu mungkin dalam kehidupannya dia baik sebelum menikah dan sudah menikah yang belum dikelola, yang belum dimaknai.
Ya, karena apa? Masalah kegagalan, masalah yang terbuka, masa lalu itu sesuatu yang biasa. Tetapi kalau kita sudah dipulihkan, maka itu akan menolong kita untuk kita dapat berespon dengan benar. Jangan menjadi wanita yang reaktif. Belum apa-apa baru ada masalah tekanan sedikit sudah kayak monster, udah bop, 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 bop. Nah, itu biasanya ada pengalaman masa lalu yang belum dipulihkan di dalam kehidupannya. Itu yang kedua ya. Waktu kita masih belum menikah, kita suka memberi hadiah kepada pasangan kita, betul? Waktu masih pacaran kan. Kadang-kadang saya ingat dulu ada teman saya, 3 bulan lagi pacarnya itu ulang tahun. Waduh, itu kadonya sudah disiapin, dibungkus. Besoknya lagi, aduh kurang bagus, dikasih pita. Besok lagi dikasih bunga. Besok, aduh diputar sana, putar ganti warna lagi. Waduh, ada. Memang cinta itu membuat orang jadi kreatif. Orang kalau lagi jatuh cinta, kreatif. Betul-betul kreatif. Nah, sekarang pertanyaan. Itu dipelihara nggak sampai menikah ya? Kadang-kadang sudah menikah, lupa kasih hadiah sama pasangan. Lupa hari ulang tahun ya. 3 bulan sudah lewat. Aduh, lali aku. Lupa dia kasih hadiah. Tapi mari, nah ini. Saya percaya, ya memang ada orang, tidak semua orang bahasa kasihnya hadiah. Ya, menurut Gary Tapi Chapman, siapapun yang dikasih hadiah pasti senang. Gary Chapman katakan karena ada 5 love language, ya, ada 5 bahasa kasih. Tetapi saya percaya yang namanya hadiah siapapun senang terima hadiah. Lanjut. Yang ketiga. Oke, yang ketiga. Kita berpacu dengan waktu. Tadi kalau kedua menjadi sahabat, menjadi teman, pasangan hidup. Yang ketiga, sebagai partner. Apa itu sebagai partner? Ya, paling enak kita menjelaskan tuh kayak pasangan Priscilla dan Aquila ya. Mereka suami istri yang berpartner, baik dalam pelayanan, baik juga dalam bidang usaha. Mereka itu pengusaha properti, sama seperti Paulus bikin tenda, kemah itu kalau sekarang jadi pengusaha properti. Ya Bapak Ibu, Aquila dan Priscilla ini merupakan pasangan ya, mereka bekerja sebagai tukang kemah, tapi mereka juga melayani bersama-sama. Mereka tidak hanya mendukung melalui finance yang mereka miliki, tapi mereka juga ikut bersama-sama dalam pelayanan. Nah ini rekan kerja. Mungkin ada yang bilang, wah pekerjaan suami saya nggak bisa berpartner, Bu. Tapi kan bidang yang lain masih ada. Misalnya partner dalam olahraga, partner di dalam hobi, ya. Tapi intinya sebenarnya suami istri itu harus berpartner. Karena apa? Kalau kita tidak berpartner, maka yang terjadi itu kompetitor. Nah ini yang tidak boleh terjadi di dalam hubungan sebagai suami istri. Jadi tidak boleh ada 2 kubu. Jadi kayak bersaing antara kubu papa sama kubu mama. Wah, kamu anak papa, ini anak mama. Wah, ya, jadi seperti kayak mamaku lebih hebat daripada papaku. Yang satu enggak, papaku lebih hebat dari mamaku. No, kita nggak boleh dipecah. Kita sama. Karena itu di depan anak-anak dan kehidupan kita dan mereka melihat dari kehidupan kita tuh berpartner. Artinya kita bisa menjadi satu tim kerja, satu tim dalam seluruh kehidupan itu kita satu tim, nggak ada yang persaingan. Dan ini jangan sampai kita juga ngomong gini, papa kamu tuh memang begitu, papa kamu tuh jelek, papa kamu tuh nggak bisa cari duit. Nah itu kita udah membuat 2 kubu dalam pernikahan kita. Karena apa? Kenapa suami kita nggak berhasil? Mungkin istri juga punya peran dalam hal ini yang kurang didukung, kurang mensupport suaminya. Jadi mungkin pekerjaan suami kita, saya nggak bisa jadi sekretarisnya dia mungkin di dalam pekerjaan. Tetapi minimal saya menjadi partner di dalam doa buat suami saya. Nah, ketika suami saya menceritakan usahanya, saya juga mensupport. Jangan gini, dia cerita tentang kesusahan dalam pekerjaan. Udahlah, itu kan kerjaan lo. Kerjaan gua kan cuma masak, bersihin rumah. No. Jadi ketika mungkin dia ada sedikit masalah, persoalan, walaupun saya nggak di kantor itu, tapi saya berpartner di dalam doa, saya bisa memberikan saran, saya bisa memberikan wawasan yang lebih luas untuk pasangan saya. Jadi itu namanya kita berpartner. Memang indah banget ya, kalau kita bisa berpartner di dalam usaha, kalau misalnya usaha sendiri ya, berdua itu sama-sama, berdua kemana, atau kayak kami ini melayani berdua, itu namanya berpartner ya. Tetapi nggak semua bisa seperti itu. Tetapi ya hubungan kita di depan dalam perjalanan pernikahan kita harus sebagai partner. Ya, jadi nah Bapak Ibu, ketika suami dan istri bekerja, is okay. Tapi jangan lupa, ketika istri bekerja, sebenarnya itu pada prinsipnya justru meningkatkan, memaksimalkan perannya sebagai penolong. Sebab istri itu kan diciptakan, dikatakan sebagai penolong.
Nah, apalagi ya kan tidak mustahil sekarang ini kan wanita-wanita luar biasa. Wakil Presiden aja Kamala Harris kan wanita, ya. Berapa tahun yang lalu Presiden Indonesia wanita, ya banyak wanita-wanita sekarang jadi perdana menteri lah, jadi inilah. Jadi nah, tetapi bahaya di dalam pernikahan ialah kalau income istrinya lebih gede daripada suaminya, jadi nanti bisa jadi kompetitor, ya. Jadi menganggap kenapa? Uang itu punya power, mamon itu punya power, ya. Tetapi mari ibu-ibu, saya percaya di sini ibu-ibu semua, ibu-ibu yang rendah hati, puji Tuhan kalau ibu-ibu diberikan income yang lebih besar itu berarti anugerah Tuhan. Jangan pernah berpikir ini kan karena saya sudah S3, saya PhD, Sementara suami suaminya saya S kosong cuman bachelor, atau S ya, kosong atau tamat S kosong, tamat SMA. cuma SMA doang. Jangan. Kalau bisa itu anugerah Ya. Tuhan, ya. Jadi ingat bahwa tetap kita harus bukan sebagai kompetitor, tetapi kita sebagai partner dan usahakan. Alangkah indahnya kalau suami istri itu ada hal-hal yang bisa dilakukan bersama yang dinamakan sebagai middle ground, ya. Ada hal-hal pekerjaan yang dilakukan senang, dua-duanya senang melakukan. Ya, misalkan seperti kami dua-duanya senang berkebun. Hanya ya intinya areanya terbatas ya kita. Tapi kita senang. Jadi selama pandemi ini kami tanam-tanam kembang, beli pot, beli media, ditanam. Kita melihat perkembangannya. Wah, kita senang dari kecil Pak Yongki akhirnya sudah besar, ada bunga monstera, kemudian kita kembangin lagi. Nah, Waduh, itu kita berpartner dalam berkebun, gardening. Jadi justru ketika itu kita bisa belajar melihat, waduh, kalau kita saja melihat pohon berkembang senang, apalagi Tuhan melihat kalau kita bertumbuh di dalam gitu, Tuhan. dikatakan, oh pasti Tuhan senang. Jadi kita belajar ketika kita melihat pohon-pohon demikian. Nah, Bapak Ibu, kalau profesinya berbeda, usahakan ada sebagai hal-hal middle ground, di mana ada pekerjaan, hobikah, apapun itu, yang sama-sama dilakukan bersama, tetapi dua-duanya senang, dua-duanya happy. Jangan nanti satu happy, satu menderita. Nanti mukanya cembetut terus, satu happy. Ah, itu enggak, bukan middle ground itu satu. Nah, cari hal itu. Nah, hari-hari terakhir ini kami juga berusaha untuk olahraga bersama ya. Sekarang kami di Sentul, di Bogor ya. Jadi masih sejuk, agak sejuk, jalan pagi bareng-bareng. Jadi usahakan ya sebagai partner ya. Nah, jangan lupa yang partner terpenting selain secara teman doa adalah kita teamwork untuk berdoa, kita partner di dalam membesarkan anak-anak kita. Jadi, kita harus sehati Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak bisa melihat, kalau mama nanti gampang lah, cincai-cincai mama pasti kasih. Nah, akhirnya dia minta apa-apa selalu ke mama, nggak berani ke papa. Padahal decision maker dalam pernikahan bukan mama, tetapi adalah papa. Nah, jadi kita harus menunjukkan bahwa kita berpartner ya dalam membesarkan anak, kita sama-sama bertanggung jawab, kita sama bekerja sama di dalam tanggung jawab kita untuk membesarkan anak-anak kita. Oke, next yang keempat. Yang keempat, nanti kita lihat ya ibu-ibu ya, bapak-bapak, kalau yang kita masih ada pasangan yang jadi perjuangan saya ciri yang mana ya, gitu ya. Nah, yang keempat itu teman berbagi. Sebagai teman berbagi, setiap pribadi memiliki keterbatasan, limitasi. Karena nobody perfect, nggak ada manusia yang sempurna. Tempat berbagi. We need the power of others. Kita butuh sesama teman untuk berbagi karena ketika senang kalau dibagi, itu menjadi kesenangannya, kesukaannya jadi double. Tapi kalau sedih juga kita bagi, itu menjadi ringan, lebih ringan. Nah, ya, jadi itu. Walaupun mungkin belum ada solusinya, tapi ada tempat kita berbicara. Nggak mungkin kan kita. Kenapa kadang-kadang ada orang suka piara anjing? Dengan anjing kan kita bisa ngomong kan, aduh ini anjing, ini baik banget. Kita bisa ngomong-ngomong, betul nggak? Ada yang sampai kadang-kadang terlalu anjingnya diajak tidur bareng-bareng, itu sudah terlalu overdosis tuh. Ya. Nah, jadi ya, enggak mungkin kan kita bicara sama pohon-pohon, oh pohon, aku kesepian pohon, enggak mungkin kan? Nah, jadi artinya kita ada tempat untuk teman berbagi. Nah, ini ibu-ibu saya mau kasih tahu, rahasia suami kami sebagai pria,
Kami bisa punya persoalan di luar rumah, seberat apapun, sesulit apapun. Tetapi kalau sampai ke rumah kita bisa curhat, istri mendukung, ya, istri menopang, kami kuat Bapak Ibu. Kuat suami bukan karena hanya minum jamu obat kuat, ya, tetapi karena ada seorang istri penolong yang memberikan dukungan. Walaupun mungkin kita sudah dinasehati jangan partner bisnis sama orang itu, tapi kan kalau suami kadang-kadang sudah mau kan egonya tinggi, langsung istri kurang didengarin, maju terus, ya. Ternyata rugi, bener, bohong, ditipu dia. Nah, kalau ibu-ibu sebagai istri begitu gimana responnya sama suami? Pasti kita bilang, nah tuh kan udah gue bilang lu jangan pergi sama dia, jangan bisnis sama dia, lu pergi juga, aduh tuh rasain lo. Nah, itu bukan teman berbagi. Ketika suami kita susah dan menceritakan kegagalannya, itu sebenarnya kita harus bisa memberikan satu penghiburan dan Kalau kekuatan. dia penolong apa yang diucapkan? Kalau teman berbagi apa yang diucapkan? Udahlah Beb, uang bisa hilang. Yang penting cintaku kepadamu tidak hilang. Nah, kalau begitu, istri katakan, suami kuat ibu-ibu. Amin ibu-ibu. Tapi jangan suami digoblok-goblokin. Memang tuh gue yang goblok ya. Nah itu udah. Waduh, besok-besok ketika dia gagal, dia nggak akan cerita lagi sama kita. Padahal dia butuh teman berbagi. Empat kalau nggak dibagiin, nggak disalurin. Akhirnya dia cari orang lain di Facebook yang bisa teman berbagi dia. Nah, mulai ada yang mau denger, ya udah. Nah, itu justru celah yang kadang-kadang kita kurang sadari, ya. Jadi makanya kalau istri juga cerita, kita juga dengar bapak-bapak. Dia lagi susah Sebab dengerin. menurut para ahli, seorang perempuan itu satu hari perlu ngomong 20.000 kata, bisa sampai 20.000. Nah, kalau wanita lebih susah, itu lebih banyak lagi keluar. Jadi kalau istri cerita, ini bapak-bapak. Dia lagi menempatkan Anda sebagai teman berbagi. Teman berbagi, udah didengerin aja. Jangan dikomen, di like aja, di like, jangan di komen, di like. Nggak usah komen dulu, di like aja dulu, di komen. Oh gitu ya Beb, gitu ya. Gitu. Terus kamu kena tipu. Oh ya ampun, ya udah kasihan banget ya kamu, di like aja. Jangan langsung aduh, kamu kan sudah berapa kali saya bilang jangan lewat jalan sana. Nah, sudah susah, kemudian langsung komen menjatuhkan, sudah susah ketimpa tangga, itu namanya. Sudah ketimpa tangga, ada chat lagi, di lumuran chat, waduh, sudah susah. Soromen. Nah, jadi gini ya Ibu Bapak ya, keberhasilan kita dalam pernikahan, ketika baik pasangan ataupun anak-anak kita, masih mau menceritakan kegagalannya kepada kita, itu berarti, itu bagus, hubungan kita bagus. Nah, sering anak juga tidak mau menceritakan kegagalan sama kita karena kita responnya salah. Kita nggak menjadi teman berbagi. Kita langsung berkomen dan menasehati. Ya, padahal Tuhan bilang ajarlah anakmu ketika engkau duduk, engkau jalan, ketika engkau tidur, bukan ketika engkau marah loh. Tapi kebanyakan kita ketika anak kita gagal, kita marahin anak kita. Akhirnya banyak sekali emosi-emosi negatif di dalam anak kita tertumpuk. Ini yang bahaya. Bisa kena nanti ada masalah di dalam jiwa dia, dalam emosi dia. Jadi ketika orang berbagi itu ya, emosi negatifnya lagi dikeluarin, dia butuh seseorang. Ketika anaknya cerita, mah gue tuh dibully lu di sekolah sama teman kita. Jangan mau gue dibully, enak aja kamu mau. Nah kita langsung gitu. Padahal gitu kita cuma butuh dengar, oh gitu ya nak. Terus gimana sih perasaan kamu? Gimana perasaan kamu dibully? Itu namanya kita menjadi teman pendengar yang baik. Ya, jadi kalau anak-anak kita lagi bercerita kegagalannya, coba kita dengarkan. Di like aja, jangan di komen. Di like, terus terakhir yuk kita doa ya, supaya Tuhan nanti akan tolong kamu nak. Kenapa? Kalau anak lagi tidak mau menceritakan kegagalannya, berarti ada banyak emosi negatif di dalam dirinya yang tersimpan. Kalau sampai tabung emosinya penuh dengan emosi negatif, maka anak-anak kita tuh gampang sekali untuk reaktif di dalam dirinya. Nah ini yang perlu kita sadari. Jadi kalau pasangan menceritakan kegagalannya, anak menceritakan kegagalannya, mari kita dengar menjadi teman berbagi yang baik. Ya, itu yang keempat tadi. Ini masih ada lagi loh. Kita waktunya udah mau habis. Oke, yang kelima ya, sekarang. Yang kelima ya. Nah, yang kelima. Nah, ini yang kelima ini adalah kita akan menjadi teman support. Memberikan support. Ya. Jadi kita belajar dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 5, di mana pada waktu itu seorang hamba Tuhan namanya Abraham
dia mendapatkan panggilan Tuhan. Ya, God's calling. Mendapat panggilan Tuhan itu bukan dalam usia muda, ya, tetapi dalam usia yang sudah lanjut, umurnya 75 tahun. Dan usai retired lah, udah cocok lah kita pensiun, Beb. Ngapain kamu lagi pergi-pergi kita ini? Aduh. Nah, mungkin dia bisa begitu ya. Tetapi masalahnya waktu itu Abram mendapat panggilan Tuhan yang jelas dan dia mau menaati. Nah, Alkitab berkata, maka Abram melangkah, ya saya ingin baca ya sebentar ya, Kejadian pasal 12 untuk kita supaya ini. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapati mereka. Jadi ketika mulai ayat 5 dan ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan. Kemudian ayat 5, Abram membawa Sarai istrinya. Jadi ketika memenuhi panggilan Tuhan tersebut, Abram tidak pergi sendirian. Dia membawa istrinya, dan Sarai pun mengikuti dengan suka hati. Memang tidak dicatat di sini, tetapi artinya Sarai itu menopang, saya percaya. Jadi dia ikut bersama-sama. Dukungan istri bagi Abram itu sangat menentukan. Sehingga kalau kita melihat di dalam ayat-ayat yang berikut, ya, ayat yang ke-6, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem. Ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Jadi ketika Sarai memberikan dukungan kepada suaminya, ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan, ada janji Tuhan berikan. Tanah ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Makanya disebut Bapak Abraham, ya, menjadi bapak orang beriman. Nah, karena itu istri itu mendukung. Ya, jangan sampai kita di mulut kita bilang, ya udah aku support kamu. Tapi dalam hati kita mengutuki. Kayak gitu aja, usul kamu itu nggak bagus. Mana coba liatin nanti. Pasti kamu gagal. Nah, itu namanya ngomel gitu loh. Kalau kita mensupport pasangan kita harus hati kita benar-benar mensupport juga. Dan sehingga kita bisa berdoa. Ya, sehingga apapun planning kita ke depan, karena kan keluarga ini harus berjalan untuk menggenapi visi Tuhan. Tahukah Bapak Ibu? Ya, kita harus punya visi di dalam pernikahan kita. Ya, apa yang menjadi rencana Tuhan? Visi buat kita dan anak-anak kita supaya rencana Tuhan semakin digenapi dalam kehidupan kita. Jadi mari kita saling support ya. Keberhasilan seorang pria umumnya didukung oleh dua wanita. Siapa itu? Pertama, itulah istri yang melahirkan, ibu yang melahirkan kita. Dan yang kedua, istri yang menopang kita. Ya. Istri yang menopang dan ibu yang melahirkan. Dua wanita ini yang berjasa bagi seorang pria. Jadi karena itu mari, saya percaya jangan seperti istrinya Ayub, ya. Ayub itu sudah kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan kesehatan, yang lebih berat lagi kehilangan dukungan dari istrinya. Istrinya berkata, "Udahlah Yub, kutukin aja Tuhanmu itu. Masihkah kamu setia? Udah mati aja kamu." Aduh, suami sudah susah, sudah garuk-garuk dari kepalanya sampai telapak kaki sudah gatal-gatal semua, digaruk dengan beling, dibilang. Wah, malah dibilang, "Udah kutukin aja." Itu bukan penolong, tetapi perongrong. Ya, tapi saya percaya ibu-ibu di sini siap semua jadi penolong. Boleh katakan ibu-ibu yang wanita, ayo katakan yuk, saya siap jadi penolong. Katakan 2, 3. Saya siap jadi penolong. Amin, amin. Oke, yang ke-6. Kita berpacu dengan waktu. Kita akan segera akhiri. Yang ke-6, apa itu disebut? Yang ke-6 sebagai sarana untuk mengekspresikan kasih sayang. Ya. Ekspresi kasih sayang yang tertinggi Itulah itu hubungan intim sebagai suami istri yang tidak bisa dilakukan kepada orang lain, karena hubungan ini sebenarnya kudus, perintah Tuhan hanya boleh dilakukan di dalam koridor pernikahan yang kudus. Jadi ekspresi cinta terdalam kepada pasangan itulah di dalam hubungan intim sebagai suami istri. Dan hal ini tidak diperkenankan oleh Tuhan di luar lembaga pernikahan. Sekarang ini dunia ini sekarang melegalisir berbagai macam pernikahan. Bahkan di negara-negara, beberapa negara ya termasuk Amerika ya sudah melegalisir pernikahan sesama jenis. Bahkan pernikahan cerai hari ini boleh kawin lagi, kemudian dicerai lagi, kawin lagi. Tetapi Tuhan mengizinkan semua ini hanya pernikahan yang
direstui oleh Tuhan antara seorang Adam dan seorang Hawa, ya, seorang pria dengan seorang wanita, dan pernikahan itu bersifat permanen yang hanya dipisahkan oleh kematian. Makanya disebut dari tadi teman hidup. Yang terakhir, yang ketujuh, sebagai sarana memenuhi amanat kebudayaan. Yaitu apa itu artinya? beranak cucu. Dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, firman Tuhan berkata, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Ayat 28 kita baca, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, untuk apa bertambah banyak? Pertama, memenuhi bumi, dan yang kedua, menaklukkan. Artinya apa? Menguasai, ya. Dan yang ketiga, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap. Jadi artinya keluarga itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk merawat alam semesta ini. Itu yang disebut apa? Amanat kebudayaan. Ada dua amanat. Pertama, amanat kebudayaan dalam Perjanjian Lama. Yang kedua, ada amanat agung. Itulah memberitakan berita kabar baik, good news, bahwa dalam Yesus orang berdosa bisa diselamatkan. Dan yang indah di situ kata Allah memberkati dulu, baru Allah berfirman beranak cucu. Jangan dibalik, beranak cucu dulu, baru minta diberkati. Ya, nah ini harus menjadi komitmen kita untuk kita menjaga hidup kudus, walaupun mungkin saya tahu tidak gampang ya hidup, apalagi di Amerika sekarang, karena buat orang di sana itu sesuatu yang biasa. Tetapi kita harus bisa stable, kita harus bisa sesuai dengan firman Tuhan di tengah-tengah keadaan kita, itu perjuangan dalam kehidupan kita. Nah, ini 7 hal ya. Jadi mungkin ada yang mau ditanya, atau mungkin Bapak Ibu berkata, kalau saya dari 7 ini mana ya yang masih tadinya saya nggak ngeh gitu ya. Tadi saya nggak ngerti sebagai teman hidup. Tapi ada penutupnya. Silakan, ada satu PowerPoint lagi. Sehingga kita bisa berkata ya bahwa teman hidup bukan teman tidur. Bukan teman tidur. Karena apa? Teman tidur belum tentu teman hidup. Tapi kalau teman hidup pasti teman tidur. Nah, betul? Ya, jadi teman tidur itu ya teman tidur aja. Belum tentu teman hidup. Hanya sebagai teman tidur, pemenuhan kebutuhan biologis. Tetapi kalau teman hidup, artinya berarti juga teman tidur. Bahkan juga bukan hanya teman tidur, tapi teman di dalam setiap aspek hidup kita. Ketika kita muda, sampai kita dipisahkan oleh kematian, bahkan ketika susah dan ketika senang, kita semua hadapi bersama-sama. Itulah namanya teman hidup. Nah, bisa jadi kita sudah teman hidup, ya, tetapi karena rutinitas, karena pernikahan yang tidak di-maintenance, ketujuh hal ini tidak ada lagi, khususnya yang membangun hubungan seperti sahabat, teman berbagi. Akhirnya kita tinggal menjadi rutinitas pasangan hidup kita, teman hidup kita jadi tinggal teman tidur doang. Ya, kita tidak lagi mengalami yang namanya sahabat, kita tidak lagi mengalami teman berbagi, kita tidak lagi mengalami love, ya, growing in love dalam pasangan kita. Hal-hal yang sebenarnya Tuhan mau di dalam hubungan suami istri itu yang mewarnai kehidupan pernikahan itu sudah tidak ada lagi. Tapi yang penting kok masih tidur kok sama dia. Nah, itu jangan sampai kita terjebak akan hal itu. Mari kita rawat, kita maintenance hidup kita, cinta kita, hubungan kita, sehingga we must growing in love. Ya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini pemaparan kami. Nanti kalau ada tanya boleh, tapi saya ingin berdoa dulu buat kita semua, dan kita tutup dulu dalam doa supaya apa yang kita dengar ini bukan hanya sekedar knowledge, tapi betul-betul kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk sharing hari ini. Terima kasih untuk BCMN New York ya Tuhan, untuk kami boleh melayani bersama-sama. Bapa, kami berdoa Tuhan, kami yakin kalau suami istri diberkati, suami istri dua orang sehati, sepakat
Firman-Mu berkata, apapun doa kami Engkau mendengar, dari Bapa di sorga mendengar. Karena itu kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus ya Tuhan. Bagi semua hamba-hamba-Mu di tempat ini, bagi pasangan suami istri, kami berdoa biarlah kiranya kami semuanya sepakat, bukan hanya sebagai teman tidur, tapi sebagai teman hidup pasangan kami Tuhan. Kami membangun keluarga kami. Bagi mereka single parent, biarlah ini menjadi satu pelajaran yang boleh mereka bagikan kepada orang keluarga-keluarga lain. Bagi yang masih single, boleh menjadi bekal bagi pasangan mereka ketika mereka masuk di dalam pernikahan. Mari Roh Kudus, Engkau melanjutkan apa yang telah kami dengar hari ini. Kami boleh sungguh-sungguh menjadi berkat, boleh menjadi satu pencerahan dalam hati kami. Ketika kami masuk di dalam pernikahan, bahkan kami yang sedang dalam pernikahan saat ini, kami senantiasa boleh berbagi. Kami boleh melihat pasangan kami sebagai partner. Kami sebagai sungguh-sungguh mempraktekkan apa yang telah kami dengar hari ini ya Tuhan. Sehingga hidup kami, pernikahan kami lebih baik lagi daripada hari-hari sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau berkati semua hamba-hamba-Mu yang ikut di tempat ini. Bahkan juga yang tidak langsung ikut di dalam ini. Tapi mereka menyaksikan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan juga Engkau memberkati. Engkau melawat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam sesi pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya, jangan malu-malu ya. Ini adalah cara yang spesial ya. Benar ya? Boleh langsung unmute ya. Boleh langsung di-unmute, angkat tangan. Saya akan bantu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tahu nomor telepon saya, kalau mau japri juga boleh. Nomor telepon saya 917-605 6468. Iya, kita mau latihan kayak Bapak juga ngomongnya keren banget. Luar biasa. Iya. Ayo, kalau ada yang pertanyaan, silakan bertanya, jangan malu-malu. Saya tunggu WhatsApp-nya kalau ada. Kalau ada yang mau nanya, silakan langsung di-unmute juga. Sudah dicek. Kami senang juga itu lihat William sama Sisil. Wah, luar biasa. Kalau boleh mereka tanya William sama Sisil, dari 7 hal tadi, mana yang selama ini bilang, oh saya ini kayaknya belum ngeh nih yang ini nih. Kurang. Yang diingatkan kembali yang mana yang mau di highlight gitu. Oh, oke. Saya kasih ladies first. Iya, silakan Sisil. Kan kita sudah di Amerika kan. Ladies first. Sisil. Oh ya, semuanya ya belajar ya Bu. 7-7-nya Bapak Ibu saya masih belajar supaya menjadi istri yang lebih baik. Mungkin kalau perlu bekerja lebih lagi, mungkin memberikan support gitu ya. Kadang ya seperti tadi yang seperti dikasih contoh sama Ibu Linda kan, kadang kasih input apa sama suami, kadang kan ya suami yang make decision sendiri gitu. Lalu nanti misalnya salah gitu kan, masih ya mendukung tapi juga mungkin di hatinya juga masih wah gimana gitu ya. Mesti belajar seperti Bu Marlinda, harus memiliki kasih Tuhan, rendah hati, jadi biar bagaimanapun selalu mensupport gitu ya Bu. Kalau itu dari saya. Kalau Bapak William, bagaimana Bapak William? Ya sama. Nggak boleh nyontek. Sorry, kurang konsen. Iya. Jadi semuanya adalah poin-poin yang emang saya dan Sisil juga selalu praktek ya. Dan puji Tuhan selama Bapak Ibu lagi share, kami langsung bertanya juga, kita gini nggak ya, kita gini nggak ya. Nah, tidak sempurna, tapi kita semua hal ini kita lagi belajar untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Gitu. Ya. Iya, jadi gitu, Bapak Ibu. Jadi kalau misal ada beberapa sih sangat yang banyak diingatkan untuk menjadi satu ini ya, teamwork ya. Jadi itu sering sekali kita justru kita nggak kelihatan, hal itu nggak kelihatan dalam mendidik anak khususnya ya. Itu penting banget bahwa kita harus menjadi satu teamwork, dilihat anak kita sama, jadi nggak ada celah gitu. Kalau sama mama nanti pasti dikasih, kalau sama papa enggak, papa galak gitu. Nah, kita harus kelihatan satu, jadi satu teamwork buat mereka. Itu penting banget sih. Oh iya Bu, terima kasih banyak. Iya, itu juga sangat kita tertegur dan kita mau belajar lebih baik lagi. Saya lihat fotonya, soalnya kamu udah punya anak 2 itu ya, William? Betul. Ya, saya ini pengamat pernikahan, jadi kalau lihat begitu foto keluarga saya senang. Oh iya. Anaknya udah 2 gitu. Iya. 2 laki, 2 cowok. 2 laki-laki. Oh, berarti Sisilia ratu di rumah ya?
Ya. Betul sekali. Kembalikan dari saya. Nanti Oh. dia minta Raja. tolong didoakan Ibu Linda. Beliau kepingin tambah anak. Ya, nanti tolong bisa didoakan juga. Mau dapat cewek ya, Pak? Amin. Iya. Ya. Nah, kok tahu? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Iya. Ya, ini kesempatan langka loh Bapak Ibu Saudara Iya. semuanya. Pak Jalyaman ada tinggal sedikit karena jam 9 harus masuk fellowship di ini di pusat ya. Oh iya Bu. Ya, jadi Pak Jalyaman siap-siap dulu. Jadi saya aja yang jawab, nggak apa-apa. Oh. Silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi. Bapak Ibu Saudara, apa ada yang mau bertanya? Apa Ibu Irin, Ibu Julin? Irin, ada pertanyaan yang mau ditanyakan Ibu Irin? Silakan. Kasih co-host ya? Udah. Oh, udah. Silakan Ibu Irin. Udah belum ya? Oh, belum ya? Oh, udah. Ini ada pertanyaan. Oh, udah. Silakan. Oke, Kalau ada silakan Bu pertanyaan, Irin, boleh langsung di-unmute. Ya, Boleh bertanya. sebenarnya nggak pertanyaan sih. Saya tahu Silakan. jawabannya, tapi ada aku menegaskan. Ini yang sebagai partner kan dibilang kalau seandainya ada advice ke suami, terus nggak diambil, terus tiba-tiba ya kayak gitu jatuh, terus ya maksudnya nggak mau menghakimi, pengen ya udah next time begini. Dan next time ada masalah yang sama tetap nggak didengerin juga gitu. Bijaknya gimana ya, Ibu? Gitu. Gimana ya? Jadi kita udah kasih saran gitu ya, tapi nggak didengar. Terus besok-besoknya kita gimana? Tetap kasih saran apa enggak? Begitu ya? Kira-kira pertanyaannya. Iya, tapi ya itu pertama kasih saran, terus misalnya jatuh hal-hal yang nggak ya rugi lah apa gitu kan, ya udah nggak usah menghakimi atau apa ya udah it's okay gitu. Tapi the next in the long run ada kejadian yang mirip-mirip, tapi pasangan belum ya nggak belajar juga gitu, maksudnya gimana? Apa aku harus tetap kasih saran atau diam aja atau gimana? Iya, karena kita mesti tahu juga justru di dalam kegagalan itu suami kita sedang belajar sesuatu. Jadi kita nggak bisa juga nggak ada orang yang berhasil itu nggak ada merahnya, artinya nggak ada jatuhnya, nggak ada yang terus menanjak begitu, nggak. Jadi karena apa? Tuhan izinkan dalam kehidupan kita ada kegagalan untuk kita belajar terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jadi artinya kita nggak bisa terlalu kontrol untuk hal itu. Jadi karena dengan kejadian-kejadian itu mungkin dia akan lebih belajar mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi itu yang mungkin saya bisa lebih katakan. Jadi dalam arti gini, kita nggak bisa, ya udah kemarin aku kasih saran, kamu tetap gagal, saya nggak mau kasih saran lagi. Jadi kita tidak berhenti untuk terus berperan, untuk terus menasehati, untuk terus mensupport, ya, memberikan saran, untuk menjadi teamwork, untuk terus-menerus menjadi sahabat di dalam kehidupan pasangan kita. Walaupun perjalanan kehidupan pernikahan kita diwarnai dengan up and down di dalam kehidupan kita. Peran ini terus harus kita jalankan di dalam kehidupan kita. Nah, kecenderungannya kan itu. Begitu kita merasakan yang itu tadi, udahlah, aku nggak mau. Nah, akhirnya kita tidak terjadi bonding itu tidak semakin kuat gitu loh. Jadi kita harus bisa terus menjalankan peran itu. Begitulah kira-kira yang saya bisa sampaikan ya, Irinda. Kamu baru si Tanggang? Iya. Oh, panggil Namuru lah sama aku. Namuru. Terima kasih Namuru Oleate. Sumbayak, Paragi Sumbayak. Iya, karena jadi didengar nggak didengar peranan kita harus terus kita jalani lah ya. Tapi terutama di sini. Terutama di sini dulu. Karena apa yang ada dalam hati itu kan yang keluar. Jadi paling penting wanita itu bisa mengelola emosinya, hatinya. Ya, paling penting karena wanita itu sangat rentan dengan problem emosi. Dalam Alkitab nggak ada lebih baik tinggal di sudut rumah daripada dengan laki-laki yang cerewet, nggak ada. Tapi yang ada perempuan kan,
Jadi yang lebih sering memiliki problem emosi itu adalah wanita. Jadi wanita itu sangat penting untuk menjaga hati di dalam kehidupannya untuk bisa mengelola dengan baik. Jadi ketika kejadian itu, makanya kita harus bisa mengelola, namanya mengelola. Emosi negatif itu pasti ada. Nggak salah, itu nggak salah. Ketika saya marah, ketika saya sedih, ketika saya takut, bukan berarti saya nggak rohani. Itu adalah emosi negatif ya di dalam diri kita. Kenapa kita marah? Yang seperti kamu bilang, di luar ekspektasi. Mestinya lu berhasil, tapi lu gagal. Nah, itu kita bisa marah. Nah, kalau sedih kenapa? Ada sesuatu yang hilang ya dalam diri kita. Begitu. Kalau takut apa? Kalau takut itu overthinking. Kita terlalu berpikiran lebih dalam kehidupan kita. Nah, 3 emosi negatif ini bisa terjadi dalam hidup kita, dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi ketika dia datang, itu kita harus bisa mengelolanya dalam diri kita. Jangan di-denial. Jangan di-denial. Kebanyakan kalau kita denial, emosi negatifnya itu tersimpan di dalam tabung emosi kita. Ini yang bahaya. Kalau terus tersimpan emosi negatif, maka kita susah menjadi yang berespon dengan benar. Karena ketika ada emosi negatif datang lagi, dia butuh ruang. Ruangnya udah penuh dengan sampah-sampah. Nah, makanya jadilah kita wanita yang terlalu reaktif. Begitu ada sedikit masalah, kita udah... Karena apa? Di dalam tabung emosi ini, banyak hal-hal emosi negatif yang kita denial. Ya udahlah. Tapi kita nggak kelola. Tapi kita harus rilis. Kita terima. Kita ampuni kalau ada yang salah. Ya, kita kelola. Seperti Daud bilang, waktu aku takut, aku percaya. Itu mengelola. Dia bisa takut, tetapi dia kelola rasa takutnya. Seperti begitu. Nah, dalam Efesus, kalau engkau marah, jangan simpan amarahmu. Expire date-nya cuma 12 jam, sampai matahari terbenam. Kalau di Indonesia ya, nah paling maksimum 24 jam. Kalau kita makan makanan yang expire date udah lewat, pasti kita makan racun kan? Bahaya untuk diri kita. Tetapi kita lupa, kita sering nggak mengelola marah itu sampai expire date. Makanya kita minum racun tiap hari. Jadi hubungan kita dengan siapapun nggak baik. Begitu. Saya bisa marah dengan tetangga saya bisa marah dengan mertua saya bisa kecewa dengan siapapun, tapi di sini kuncinya, jangan tuntut orang lain yang berubah. Ya. Jadi mestinya lu begini, enggak, kebanyakan kita begitu. Kita mau atur orang, atur diri kita. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, berubah di dalam hatimu. Jadi kita, ya respon saya yang saya bisa rubah. Dia gagal lagi, oke Beb, jangan berhenti untuk mencoba. Aku tetap support kamu. Kalau hilang, anggap aja kita menabur. Begitu. Saya punya teman loh, suaminya kepingin banget jadi wali kota. Dia ngeluarin duit banyak, karena dia pengusaha juga, wanita ini pengusaha properti. Duitnya habis banyak, nggak menang. Nggak menang tuh. Kalau dipikir-pikir duitnya tuh, wah beli berlian udah berapa tuh, baru. Tapi dia bilang, aku cuma lihat, dia kemana-mana untuk menyampaikan berita sukacita. Pokoknya dia kampanye, tapi dia sisipkan untuk takut akan Tuhan. Aku lihat yang baik aja. Nah, seperti gitu. Jadi, kuncinya tuh, jangan kita ubah orang, ubah diri kita. Kita akan bahagia dalam hidup ini. Itu paling penting. Kalau kita mau rubah orang, nggak ada. Cuma Roh Kudus yang bisa merubah. Suami kita, siapapun. Jadi kita cuma doa sama Tuhan, Tuhan, saya rindu suami saya berubah. Itu aja. Tapi kita sama Tuhan nggak dikasih nasihat untuk menobatkan suami, nggak ada dalam Alkitab. Hanya mendoakan. Tapi kita maunya sampai bertobat suami kita. Bertobat kau. Nah gitu terus sama suami kita. Akhirnya suami kita bosan. Lalu gue kalau ketemu sama istri gue mau seneng-seneng. Disuruhnya bertobat mulu. Mendingan gue kagak mau deh. Gue pergi aja di kafe. Nah gitu. Jadi di sini nih. Ada satu statement ya, saya ingetin ya. Saya dapat dari David ya, saya baca satu buku, dia bagus banget. Kalau wanita tidak bahagia di rumahnya, tidak satu pun anggota keluarganya yang bahagia. Itu penting. Tapi kalau wanita bahagia di rumahnya, maka seluruh isi keluarganya akan bahagia. Itu paling penting. Jadi wanita yang harus bisa, karena dia akan wanita yang bijak itu dibilang mendirikan rumahnya. Tapi yang bodoh meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Jadi kita wanita-wanita harus punya komitmen, saya mesti bahagia.
saya bisa mengelola emosi negatif. Saya masih bisa sedih, tapi saya nggak mau sedih itu menguasai saya. Saya nggak mau hidup dalam kesedihan. Saya bisa marah, tapi saya mau kelola kemarahan saya. Saya nggak mau hidup dalam kemarahan. Saya bisa takut karena overthinking. Saya ini paling 3 ini saya paling kuat tuh overthinking. Karena saya lebih banyak pakai logika ya. Kalau orang yang lebih banyak pakai logika tuh biasanya takut, overthinking. Sedikit sakit, aduh jangan-jangan kanker. Nah, itu overthinking gitu. Waduh, mau naik pesawat, pesawatnya bunyi dikit, aduh jangan-jangan pesawatnya mau jatuh. Nah, itu overthinking ya. Waduh, telepon nggak dibalas anak misalnya. Nah, jangan-jangan. Nah, itu kita kelola. Kan belum tentu seperti itu. Kan ada Tuhan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan, daripada apa yang kita doakan. Jadi semua emosi negatif mari kita kelola dengan Tuhan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Sehingga kita bahagia. Nah, kalau wanita bahagia di rumahnya, maka seisi rumah tangganya akan bahagia. Itu aja pesan saya. Terima kasih Namburu, thank you. Ya, iya nanti bisa ini kontak di IG saya ya. Linda Sumbaya, LY. Kita bisa kontak. Thank you. Kamu udah menikah belum? Sudah Namburu. Dikaruniai 2 anak. Wow, Puji mantap. Tuhan. Laki perempuan? Dua-duanya. Dua-duanya laki? Yang gede laki, yang kecil perempuan. Oh, Wah, sepasang. satu pasang luar biasa. Iya. Tadi kalau William, Pak Sisilia ini ratu di rumah, anaknya laki semua. Wow, permaisuri satu-satunya. Kalau saya pangeran satu-satunya, cewek semua. Wah, paling ganteng ya, Pak. Oke, masih adakah yang bertanya? Semoga apa yang saya jelaskan ini bermakna buat kita semua, sehingga Sangat kita memberkati, Bu. ya fokusnya jangan sama orang lain. Kalau kita mau bahagia, fokusnya sama diri kita. Kita nggak menjadi orang yang menuntut. Banyak kita menikah karena kita menuntut dengan pasangan, itu yang berbahaya. Ya, kalau apalagi kalau wanita yang terlalu menuntut dengan suami itu jadi muak katanya. Muak saya kalau terus digituin. Dia juga ingin berasa seperti kayak merasakan saling berbagi tadi ya. Jadi jangan terlalu menuntut. Kalau menuntut kan cuma sepihak kan. Tapi kalau saling berbagi, nah itu bahagianya di situ. Amin, amin. Wah, luar biasa. Saudara, ini kesempatan ini terakhir sebelum Bapak Jaliaman juga akan ada meeting. Ibu Licu dari Scranton apa mau tanya? Coba angkat tangannya begini kalau mau tanya. Karena mic-nya memang nggak bisa dibuka nih kalau nggak angkat tangan. Oh iya. Mau tanya ya? Oke, dicoba William, Ibu Licu nih dari Scranton ya. Sekarang oke, silakan Bu Licu. Halo, shalom semuanya. Nama saya Licu dari Scranton. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sebagai suami istri, karena saya juga pernah ikut seminar pernikahan gitu ya. Ada berapa kali gitu, terus ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa kalau suatu pernikahan suami istri lebih baik suami yang mengelola keuangan. Jadi karena suami sebagai kepala rumah tangga, jadi keuangan semua suami yang mengelola. Nah, tapi waktu itu kita juga ada diskusi, ada beberapa ibu-ibu yang tidak setuju gitu ya. Beberapa mengatakan bagaimana kalau suami kita tidak bisa mengelola keuangan gitu kan. Kalau misalnya mereka nggak bisa mengelola keuangan kan seorang istri yang mungkin lebih bisa kan nggak apa-apa gitu. Nah, mungkin saya mau tanya sama Bapak Pendeta Jaliaman, kalau menurut Bapak, menurut pandangan Bapak gimana mengenai ini? Kemudian yang kedua, di Alkitab kan ada bahwa seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah, tapi ada beberapa yang tidak setuju dengan ayat itu karena ada beberapa suami istri yang tinggal sama mertua. Nah, kalau misalnya tidak cocokan atau misalnya tidak mau, apakah itu dosa? Apa kita harus tetap tinggal dengan mertua gitu ya? Karena waktu itu juga ada sanggahan juga karena waktu itu saya juga sempat ikut seminar. Ada beberapa pasangan suami istri yang bilang, kok tega di Amerika misalnya
mamanya nggak ada tempat tinggal, otomatis kan kita harus menampung gitu. Tapi kok di Alkitab dikatakan bahwa seorang suami meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Gimana menurut pandangan Bapak? Terima kasih. Salam, wah, good question, ya. Ngomong-ngomong, Ibu Licu dari Surabaya, Bu ya? Iya. Oh, suara Surabaya nih krungu. Oke. Terima kasih. Saya juga orang Surabaya, tahun 90-an. Nah, pertama tadi tentang mengelola keuangan, ya. Dalam Alkitab, Bu, tidak ada yang menyatakan suami atau istri. Loh, nak ngono piye? Kalau begitu gimana? Yang penting kita itu harus kesepakatan, ya. Kesepakatan itu yang penting. Makanya dalam Alkitab Matius 18 ayat 19 dikatakan kan kalau dua orang sepakat. Jadi bukan masalah siapa, tetapi yang terpenting ialah kesepakatan. Rundingan, ya. Rembukan sama-sama sapa sing ngelola. Suami atau istri. Jadi tidak ada yang mengatakan harus suami, harus istri, enggak ada. Ada juga suami yang bisa mengelola, ada juga istri. Tapi sebaliknya, ada juga suami tidak bisa mengelola, ada juga istri tidak bisa mengelola keuangan. Dapat berkat berapapun habis, dapat 10 ya kurang, dapat 100 ya kurang, dapat 1000 ya kurang. Nah kalau gini gimana? Ya pasti ya pasangannya yang mungkin bisa mengelola, kan gitu ya Bu ya. Jadi dalam Alkitab tidak ada yang penting itu kesepakatan, ya. Kesepakatan yang mengelola, ya. Jadi kalau kami ya misalkan ini jadi terpaksa ini buka rahasia perusahaan ini gara-gara pertanyaan Ibu ini, tapi ya enggak apa-apalah untuk kemuliaan Tuhan ya. Jadi kalau misalkan yang karena kami kan masih full time di gereja, tentu dapat persembahan yang rutin dari gereja. Nah, kalau persembahan rutin itu saya yang kelola ya. Tetapi kalau kadang-kadang ada berkat luar itu, Ibu yang kelola. Nah, jadi yang penting kesepakatan. Tapi jangan sampai begini, kalau istri bekerja terus ngomong sama suaminya, denger ya Beb, duit lo itu duit gue. Tapi duit gue ya duit gue. Nah, sering kayak gitu. Itu tidak boleh. Karena kenapa? Harus terbuka, harus ada kesepakatan bersama. Di dalam pernikahan kan kita sudah jadi satu. Terbuka. Betul kan? Ya. Tadi dalam pernikahan yang dipersatukan Tuhan itu sudah jadi satu. Tidak ada lagi rumahmu, rumahku, mobilmu, mobilku, apalagi anakmu, anakku. Kan lucu kalau gitu, anakmu, anakku. Iso mana dewe, nah dewean. Nggak bisa kan? Nggak bisa punya anak kalau sendirian. Jadi betul nggak? Anak kita. Saya kadang-kadang mobil kita, rumah kita, uang atas namanya, atas nama suami. Atau bisa juga atas nama istri, bisa saja kan. Tetapi itu mobil kita, rumah kita, anak kita, uang kita. Nah, walaupun mungkin income istrinya seperti kami katakan tadi lebih besar, bisa saja kan? Income istrinya bisa berapa, ya? Tapi ya oke, no problem. Tetapi sama-sama uang kita. Saya kira menolong ya Bu ya. Kira-kira gitu ya Bu. Nah, terus yang kedua, second question, ya kalau dibilang dia tidak setuju dengan firman, wah pertama-tama kita harus firman itu kan ya dan amin. Hanya mungkin penerapannya kita harus lihat konteksnya kondisi, juga ya. Situasi dan Tapi kondisi. Kalau dibilang tidak setuju dengan firman, nah ini mungkin perlu kita coba renungkan kembali. Karena firman itu ya dan amin, artinya firman tidak pernah salah. Kalau kita sering salah, saya pun bisa salah, siapapun bisa salah, betul enggak? Ya, hanya Yesus sebagai Tuhan yang tidak pernah salah. Jadi artinya prinsip yang Tuhan berikan dalam pernikahan seorang laki-laki, kenapa dikatakan seorang laki-laki? Karena apa? Konteks penulisan Alkitab itu Jewish society, ya. Konteksnya adalah masyarakat Yahudi, maka dikatakan laki-laki, ya, patriarkat. Laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, sebenarnya ya istrinya juga meninggalkan dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka menjadi satu daging. Jadi pada prinsipnya, kenapa Tuhan katakan meninggalkan? Sebab Tuhan rindu pernikahan itu akan ada satu lembaga.
satu lembaga yang tertentu. Nah, kalau lembaga yang sudah baru ini masih terus nempel sama orang tua, dia kan susah untuk mandiri menjadi dewasa. Misalkan kalau tinggal sama orang tua terus, rekening air siapa sing bayar? Orang tua. Rekening listrik siapa sing bayar? Orang tua, ya. Makanan konsumsi semua sudah disiapin orang tua. Jadi ini mantu, khususnya untuk mantu perempuan tinggal di mertua laki-laki, kadang-kadang banyak persoalan. Ya. Banyak masalah. Kenapa? Dia mau makan mungkin jenis makanan yang disukai mertua, dia tidak suka. Tapi dia enggak bisa ini. Kenapa? Nanti kalau dibilang saya enggak suka, oh memang mantu enggak tahu hormat. Sudah mertua masakin ini, malah enggak bersyukur, malah ngomel-ngomel. Nah, dia tertekan. Kalau dia tertekan, susah hamil. Makanya kadang-kadang kalau tinggal sama mertua itu pergumulan berat bagi khususnya mantu perempuan. Kalau mantu laki, ya kadang-kadang ada juga, tapi tidak terlalu seperti perempuan. Jadi, karena pertama, dia menyesuaikan diri dengan suami. Kemudian menyesuaikan diri lagi kalau ada ipar-iparnya. Ya, betul enggak? Jadi ada dua. Ini dalam konteks Indonesia dulu lah, saya kasih tahu ya. Terus menyesuaikan diri dengan mertua. Yang keempat, tidak kalah serunya. Karena pembantunya ini ada pembantu di Indonesia. Kalau di luar negeri kan jarang ada pembantu. Nah, di Indonesia ada pembantu. Pembantunya ini sudah 20 tahun kerja. Jadi dia sudah merupakan bos juga di rumah itu. Jadi dia menyesuaikan diri juga dengan pembantu. 4 pihak yang harus disesuaikan. Tidak gampang. Makanya susah hamil. Begitu dia pisah ngontrak, hamil langsung. Nah, jadi bukan lihat konteksnya Ibu, misalkan, tapi katakanlah misalkan di Amerika, ya, kita misalkan orang tuanya sudah tinggal sendiri, kemudian anaknya duluan ke Amerika, ya, itu saya kira ya sangat bijaksana kalau tinggal bersama-sama dengan kita. Masa kita taruh di rumah jompo, ya kecuali ya mungkin ada pengecualian. Kalau dua-duanya kerja, ya itu kan repot ya juga ya. Kita tidak bisa tinggalkan juga dua-duanya kerja. Tetapi pada prinsipnya, kita lihat dulu prinsipnya dulu. Ya. Jadi jangan lihat case by case. Jadi prinsipnya, kalau misalkan sejauh bisa kita usahakan itu, saya sangat setuju, harus kita tampung. Karena apa? Kadang-kadang gini ya, orang tua itu sedih. Anaknya 6. Dia bisa membesarkan 6 anak. Sampai gede berhasil, tapi 6 orang anak tidak bisa merawat satu orang tua. Itu orang tua sedih, nangis. Makanya firman Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu, maka engkau akan diberikan umur yang panjang. Kami saya baru kedukaan ya, baru sekitar 1 bulan. 1 bulan. Mama saya dipanggil Tuhan, umurnya 87. Kami bersaudara 5, 1 sudah meninggal, tinggal 4 ya. Tapi di akhir hidupnya justru saya dan Pak Jaliaman dan yang menjaga itu Mama itu menembuskan nafas terakhir di rumah tanpa sakit. Jadi saya dengan adik saya kita bareng-barengan untuk ganti-gantian walaupun kita udah punya rumah sendiri, tapi kita 3-4 hari di rumah Mama kita, gantian balik lagi. Begitu kita jalanin berapa bulan ini sejak Mama drop ya. Tapi waktu dia nggak drop, dia enjoy dengan apa yang ada, kita ada yang jaga. Kita harus, kalau kita nggak bisa jaga dia 24 jam, kita harus bantu dengan orang yang menjaga dia. Dan ketika kami di Jakarta juga, ya kita itu sama-sama sebanyak sama orang tua juga, hanya connecting door. Ya. Jadi hanya connecting door aja, tapi ya kita sama, tetapi rumahnya sebelahan. Rumah sebelahan gitu. Jadi ya, kita menjaga anytime kita bisa lihat, tinggal tarik aja pintunya, lihat, Ma, sudah breakfast, sudah, oh ya udah, puji Tuhan. Jadi intinya memang kita berpisah itu sebenarnya untuk mandiri, untuk kita mampu membentuk keluarga sendiri. Tapi in case kalau sampai kasus orang tua yang nggak ada yang menjaga, itu yang perlu diperhatikan. Tapi tetap intinya kemandirian itu harus dibangun ya. Ketika kita menikah, kita harus bisa mandiri.